Halo Sobat Sport, gimana kabarnya hari ini? Senang sekali Sekar bisa berjumpa lagi dengan Anda tentunya di program kesayangan kita bersama, di mana lagi kalau bukan di Sportholic, yang pastinya akan memberikan informasi seputar dunia olahraga baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Tapi seperti biasa ya Sobat Sport, hari ini Sekar nggak sendirian karena udah ada narasumber yang akan berbincang-bincang nih bersama kita di Sportholic episode kali ini. Kira-kira siapa dan beliau ini menekuni olahraga apa? Langsung aja kita kenalan dulu sama narasumber kita. Halo Mas. Perkenalan dulu dong ke Sobat Sport, namanya siapa, dari fakultas dan jurusan apa? Oke, kenalin, nama aku Sandi Watsar, biasa dipanggil Dio, dari Fakultas FISIP angkatan 2020. Oke, kesibukannya apa akhir-akhir ini? Sekarang sih di Malang paling tinggal nyelesain skripsi doang, tinggal nunggu sidang, terus udah sih paling itu doang. Oke, berarti tinggal nyelesain tugas akhir lah ya. Iya benar. Iya, boleh dong dikasih tahu gitu ke pemirsa, Mas Dio ini menekuni olahraga apa sih? Kalau aku menekuni olahraga baseball dan softball. Nah, baseball, softball ini aku udah mainin dari kelas 4 SD. Oh, udah jadi lama ya. kurang lebih udah 13 tahun lah di olahraga ini. Ya gitu deh. Nah, itu udah lama banget nih maksudnya perjalanannya Mas Dio gitu ya, di olahraga baseball softball ini. Tapi boleh dong dijelasin dulu ke Sobat Sport gitu, sebenarnya olahraga baseball softball ini olahraga yang seperti apa sih? Seperti apa olahraga ini? Baseball softball itu olahraganya kayak ada gimana ya jelasinnya ya? Pokoknya ada yang biasa orang-orang paling tahu dari baseball sama softball itu namanya pitcher. Nah, pitcher itu ya, pelempar bola kecil yang dilempar ke namanya batter untuk dipukul sehingga nanti terjadi permainan. Oke. Ya, jadi intinya begitu kalau baseball softball. Pasti juga secara gambaran umumnya atau garis besarnya teman-teman juga tahu gitu ya, karena bisa dibilang baseball dan softball ini atau sebutnya baseball softball gitu ya. Atau itu dua olahraga yang berbeda? Dua olahraga beda tapi sebenarnya sama aja, cuma bedanya itu dikit-dikit gitu. Oke, ya intinya pasti teman-teman juga udah sering ngeliat gitu dan familiar lah dengan olahraga ini, garis besar pelaksanaan olahraganya itu seperti apa gitu ya Mas ya. Tapi kalau dari Mas Dio sendiri, apa sih yang bikin Mas Dio tuh jadi memilih olahraga ini sebagai olahraga yang ini ditekuni gitu dari kelas 4 SD bahkan sampai sekarang gitu? Jadi dulu awalnya tahu baseball itu dari ada orang tua aku balik ke rumah tuh bawa semacam merchandise MLB namanya. MLB itu liga di Amerika sana. Terus aku juga agak penasaran ini merchandise apa. Ternyata baseball dulu, terus nontonin YouTube terus. Oh ini olahraganya kayak seru nih. Nah terus pas kelas 4 akhirnya di sekolah aku dulu itu ternyata ada ekskulnya, ekskul baseball. Dan ternyata di sekolah aku itu nyambungnya tuh juga sama klub baseball di Jakarta. Nah jadi habis itu kayak cobain olahraganya, ternyata seru juga, ikut turnamen-turnamen, banyak turnamen di Indonesia dan juga di luar negeri. Taunya ketagihan juga sampai sekarang gitu ya, seru aja. Nah, habis itu pas SMA itu karena baseball tuh di umur segitu waktu itu lagi jarang turnamen, lagi dikit, jadi akhirnya dicoba diajak ke pindah main di softball, ya, dan situ dari sampai sekarang jadi ya main softball. Gitu. Oh gitu, berarti awalnya memulainya di baseball dulu, tapi sekarang lebih fokusnya ke softball atau? Sekarang tadinya udah softball tapi sekarang udah mulai baseball bebas aja, ya bebas. Bebas adanya aja turnamennya. Ya. Tapi perbedaan, ada nggak sih perbedaan antara baseball dan softball yang kelihatan banget gitu? Paling dari besar lapangan dan besar bola, pokoknya perbedaannya tuh kayak sepak bola sama futsal gitu. Iya. Berarti secara teknis permainannya dan lain sebagainya itu sama aja ya sebenarnya. Sama aja. Oke, tapi kalau misalkan tadi Mas Dio udah nyeritain ternyata dari kelas 4 SD gitu ya, terus motivasinya ternyata karena seru aja, ngerasa seru gitu di baseball. Kalau dari kuliah sendiri ikut UKM baseball di UB kah atau gimana? Iya, dulu dari awal masuk UB itu udah ikut UKM baseball softball. Soalnya dulu emang cutting aku tuh ada yang jadi staff di UKM itu. Jadi dia diajak-ajak. Terus tapi ternyata kan COVID waktu itu, jadi belum bisa ikut organisasi, belum bisa ikut aktivitasnya dan lain-lainnya gitu. Jadi terus pas akhirnya ke Malang
nyoba latihan di sini dan ternyata emang ya walaupun lapangannya di lapangan rektorat gitu, tapi yang bikin seru kan teman-temannya gitu ya. Jadi ya begitu. Lingkungannya lah ya. Lingkungannya. Jadi, walaupun mungkin kalau dari olahraganya seadanya gitu ya, tempat untuk latihan dan sebagainya, tapi karena lingkungannya suportif dan bikin nyaman juga jadi enjoy aja gitu ya Mas ya. Oke. Kalau sejak masuk kuliah atau dari awal deh karirnya Mas Dio di baseball dan softball gitu, termasuk sering banget ikut turnamen atau yang sesekali aja pas mau atau gimana? Sering. Jadi dari dulu sampai sekarang tiap tahunnya pasti ada turnamen dan aku juga selalu ikut. Nah, dan tiap tahunnya itu juga turnamennya tuh paling bisa ada 3 sampai 4 turnamen itu. Jadi aku selalu ikut dari dulu. Oh, oke. Tapi kalau dari pandangan Mas Dio sendiri gitu ya, apa sih yang bikin olahraga baseball dan softball ini istimewa gitu? Jadi apa bedanya dengan yang bikin beda dengan olahraga yang lain? Sampai akhirnya Mas Dio juga jadinya milih nyaman di baseball dan softball. Nggak tahu sih sebenarnya bedanya. Kalau baseball softball tuh aku kayak ngerasa lebih happy aja dibanding mainin olahraga lain. Kayak dari segi tekniknya gitu juga lebih bagus di olahraga ini. Soalnya dulu kan juga sempat main bola. Dan ternyata bola tuh kayak aku nganggapnya tuh kayak ya udah biasa aja gitu dibanding baseball softball. Berarti emang lebih ngerasa lebih cocok dan lebih nyamannya di olahraga baseball dan softball gitu ya. Oke, luar biasa Sobat Sport. Jadi kita udah dengerin juga gitu ya kisah perjalanannya Mas Dio gitu, dari awal kenal baseball itu gimana, ternyata dari orang tua Mas Dio gitu bawa merchandise-nya tadi ya, terus akhirnya penasaran dan akhirnya coba untuk ikut di kelas 4 SD sampai saat ini juga masih menekuni, dan pastinya nanti masih banyak hal-hal yang bakal kita kulik lagi gitu kan dari perjalanan Mas Dio di olahraga baseball dan softball ini, dan juga kira-kira apa aja sih prestasi yang pernah diraih dan gimana cerita di balik perjuangan untuk meraih segala prestasi itu. Pasti kita akan lebih lanjut membahasnya di setelah yang satu ini. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Sportholic. Halo Sobat Sport, balik lagi sama Sekar di Sportholic dan masih bersama narasumber kita hari ini yaitu Mas Dio. Tadi beliau juga udah cerita banyak gitu ya dari awal perjalanan kenal baseball gimana dan sampai sekarang menekuni baseball. Tadi juga Mas Dio sempat cerita kalau termasuk sering gitu ya ikut turnamen di baseball dan softball. Boleh dong Mas Dio ceritain, mungkin sebutin dan ceritakan gitu ya salah satu turnamen paling berkesan deh, yang paling berkesan dulu yang pernah diikuti. Kalau paling berkesan menurut aku itu PON 2021 di Papua. Oke. Aku mewakilin Jakarta, waktu itu masih paling muda di tim. Nah, waktu itu udah latihan kurang lebih 3 tahun bareng sama tim. Tetapi sebulan sebelum berangkat ke Papua, aku cedera, ACL aku putus. Biasanya nggak bisa jalan, nggak bisa lari. Waktu itu sempat dibawa ke 5 dokter, mereka semua bilangnya nggak bisa main. Tapi akhirnya nyobain lagi ke 1 dokter buat nyari alasan kayak seenggaknya bisa lah nih kayak kalau dicoba nih. Dan ternyata waktu itu nemu dokter yang bilang bisa asal intensif latihan tiap hari, pagi, siang, malam. Seenggaknya bisa main beberapa game di turnamen. Akhirnya nemu, terus yaudah intensif. Pas kita berangkat, udah ngerasa bisa normal lagi. Terus di Papua game pertama sengaja udah nyobain lah, main lah ya. Tapi di game pertama cedera lagi. Habis itu bisa main lagi itu pas penyisihan sebelum ke final. Jadi kalau menang itu final, kalau kalah juara 3. Dan bisa main 1 game penuh. Terus ya udah sih aku ngerasa kayak
itu tuh perjalanan pas turnamen itu tuh gila banget. Jadi aku juga ya walaupun ujungnya dapat juara 2 tapi ya nggak apa-apa lah. Gitu. Luar biasa juga gitu ya pengalamannya gitu. Di balik maksudnya walaupun cedera itu tadi tetap semangat buat mencari cara supaya biar bisa tetap kontribusi sama tim gitu ya. Betul, dan ikut main untuk membawa nama Jakarta waktu itu gitu ya di PON. Dan luar biasa loh Mas dapat juara 2 itu juga kayak prestasi yang luar biasa juga itu PON tingkat nasional gitu kan berarti ya luar biasa. Nah kalau itu tadi adalah cerita yang paling berkesan gitu, turnamen yang paling berkesan. Kalau yang paling membanggakan sejauh ini? Membanggakan, kalau membanggakan ya paling itu juga sih, sama juga PON itu dan PON yang kemarin di Aceh itu masih juara 2 juga. Tapi ya nggak apa-apa, tapi itu PON 2 itu udah lebih membanggakan soalnya emang lawannya itu tuh yang benar-benar semuanya itu setara gitu. Jadi nggak ada yang jago banget, nggak ada yang ini lemah banget gitu. Tapi aku penasaran dan tertarik tadi waktu Mas Dio nyebut kalau persiapan latihannya 3 tahun. Iya, jadi dari saat PON 2021 itu persiapan dari 2018. Jadi habis itu COVID ternyata diundur, jadi persiapannya tambah lagi. Terus yang PON Aceh kemarin itu persiapan tuh juga 2,5 tahun untuk persiapan PON-nya ya. Oh, itu tuh emang standar atau kayak biasanya memang skala waktunya segitu ya? Iya, biasanya emang segitu. Sebenarnya bukan latihan, tapi lebih ke persiapan dari latihan, tapi itu juga termasuk sebagai seleksi untuk masuk tim. Oh, iya luar biasa. Nah, tapi kalau misalkan turnamen pertamanya Mas Dio nih, itu waktu umur berapa dan itu turnamen apa, boleh nggak diceritain? Turnamen pertama itu kelas 4, umur 10 deh kayaknya. Itu nama turnamennya itu GYBA, itu diselenggarain tuh di JIS, Jakarta International School. Itu lawannya tuh dari klub-klub sekitar Indonesia banyak, dan juga ada bule-bule juga yang kayak mainnya di JIS gitu, yang sekolah di situ. Ya, dan ya pokoknya semenjak dari situ menang, terus langsung ada jenjang yang lebih tinggi yang waktu itu internasional, jadi ikut senang dan semangat juga gitu untuk mainnya. Oke, tapi kalau misalkan tadi di awal kita udah ngomongin dan aku udah nanya tentang motivasi yang bikin Mas Dio milih baseball dan softball gitu kan. Tapi kalau kita lihat lagi gitu ya pemirsa, cerita Mas Dio barusan tentang yang perjuangannya ikut PON gitu kan, terus juga sempat cedera yang bisa dibilang itu termasuk parah nggak sih? Parah. Iya kan, parah banget kan itu. Tapi kayak tetap semangat untuk berjuang lah dan berusaha untuk tetap ikut dan memberikan yang terbaik. Apa sih yang bikin Mas Dio tuh tetap sesemangat itu gitu? Aku cuma pengen main sih sebenarnya. Motivasi terbesarnya itu. Pengen main doang dan ya dapat semangat juga dari teman-teman setim waktu itu. Jadi kita semua saling bantu juga. Mereka juga ngeliat aku yang lagi cedera ngerasa termotivasi juga. Jadi ya sama-sama naikin masing-masing tim. Menyemangati satu sama lain ya, nge-influence satu sama lain juga. Tapi kalau misalkan ditanya tentang lingkungan sekitar, dukungan dari orang terdekat tuh gimana? Sejak Mas Dio memutuskan untuk bergabung di olahraga baseball, softball dari kelas 4 atau sampai sekarang tuh kayak gimana sih dukungannya? Ya, sampai sekarang dukungan tuh paling kayak dari keluarga. Mereka ngebantu untuk nyemangatin aku kalau misalnya emang latihan tuh males-malesan gitu, selalu nge-push aku buat latihan lagi biar lebih bagus. Habis itu selain itu paling ngebantu juga untuk membeli peralatannya yang memang harga itu nggak murah gitu dibanding yang lain. Ya, dan paling dukungan dari teman juga itu penting banget sih. Kayak kalau nggak ada mereka kan pasti latihannya kayak bosen banget gitu ya. Ya jadi begitu. Bisa males-malesan juga ya kalau temennya nggak asik atau lingkungannya nggak. Oke, karena tadi kita juga menarik banget ya menurut aku. Makasih Mas Dio karena udah mau cerita gitu kan. Pasti ya aku yakin juga teman-teman yang nonton ini juga semoga nantinya bisa
termotivasi juga. Mungkin ada di antara mereka yang juga menekuni olahraga baseball dan softball ini, juga bisa terinspirasi dari ceritanya Mas Dio barusan. Kita bakal masih ngobrol-ngobrol lagi ya Mas ya lebih lanjut, tapi pemirsa setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sportholic. Halo Sobat Sport, masih di Sportholic sama Sekar dan juga narasumber kita hari ini yaitu Mas Dio yang masih juga akan ngobrol-ngobrol lagi lebih banyak tentang perjalanannya Mas Dio di saat menekuni olahraga baseball dan softball gitu. Tadi kita udah tahu banyak banget ya dari ceritanya Mas Dio gitu, dari awal bergabung, motivasinya Mas Dio, dukungan orang sekitar, sampai prestasi dan juga cerita di balik perjuangannya Mas Dio. Sekarang mungkin aku lebih menanya ke, kalau misalnya ditanya tentang target Mas Dio di olahraga baseball dan softball ini sebenarnya kayak apa sih? Ada target khususnya gitu nggak yang pengen dicapai? Mungkin kalau target sebenarnya udah tercapai. Itu pernah target aku dulu tuh main di PON, nama Jakarta. Cuma dulu sih targetnya juara 1 ya. Jadi karena mungkin umurnya bakal udah lewat. Jadi mungkin udah nggak bisa. Tapi untuk target selanjutnya paling masih ada untuk di softball itu main di SEA Games. SEA Games tahun 2025 ya. Iya, jadi aku pengen banget nyoba itu sih, untuk ngebawa timnas lagi. Tapi sejauh ini kira-kira untuk mencapai target yang baru itu, yang main softball di SEA Games, udah mulai kelihatan hilalnya nggak? Baru dikit sih, paling kemarin udah ada omongan-omongan lagi kalau bakal ada pemanggilan lagi nanti dalam waktu dekat. Kira-kira kalau buat target yang itu apa aja yang bakal Mas Dio lakuin? Maksudnya kayak persiapannya? Ya persiapan ya pasti latihan lagi, lebih sering latihan lagi, sama lebih banyak ngikut turnamen-turnamen di seluruh Indonesia, soalnya turnamen tuh sekarang lagi banyak di Sulawesi. Iya, dan itu orang-orangnya tuh lawan-lawannya juga tuh internasional. Tapi masih bawa nama klub. Jadi itu harus lebih banyak coba main di sana. Oke, kita doain bersama lah ya, semoga nanti targetnya Mas Dio bisa tercapai gitu. Nanti kalau misalkan berhasil main di SEA Games, kita nonton bareng-bareng dari boleh. Iya, oke. Kalau untuk ini Mas Dio kan udah ikut atau menekuni olahraga baseball dan softball ini udah lama banget ya, dari kecil, dari kelas 4 SD. Kira-kira sejauh ini apa sih privilege atau manfaat yang dirasakan gitu selama ikut dan menekuni olahraga ini? Yang pasti olahraga jadi lebih ada olahraga rutin aja tiap minggunya. Jadi kesehatan badan itu kejaga dengan baik. Dan menurut aku yang paling impactful gitu ya, itu koneksi di sekitar lapangan baseball softball di Senayan di Jakarta. Itu menurut aku kayak susah didapetin lah di tempat lain gitu, soalnya emang koneksi di relasi di sana itu umurnya tuh nggak cuma di umur aku doang, tapi banyak juga dari umur masih 18 sampai 50-60 gitu ya. Ya, luar biasa. Tuh kalau misalkan event terdekat gitu, ada nggak turnamen yang rencananya bakal diikuti deket-deket ini? Atau lagi kosong aja? Tahun depan sih paling kalau aku baru turnamen itu namanya Liga Softball Indonesia. Di Jakarta juga kurang lebih Januari nanti. Ya. Cuma sebenarnya November dan Desember tuh ada juga, cuma kan
fokus kuliah dulu. Ya. Nyelesain itu tadi ya, tugas akhir dulu gitu ya. Iya benar. Baru nanti biar lebih enjoy dan lebih. Biar nggak kepikiran apa-apa. Iya. Oke, luar biasa. Tapi aku juga agak penasaran dan mungkin teman-teman juga penasaran gitu. Mas Dio nih dari kecil kan, waktu kecil ikut baseball itu dari klub ya, klub di atau ekskul di sekolah dulu. Terus baru join di klub. Nah terus gimana sih perkembangannya, maksudnya kayak dari ekskul ke klub, terus apakah pernah pindah atau keluar kayak gitu gimana? Ya jadi dulu tuh ekskulnya tuh bisa ada itu karena ada kerjasama antara klub dan sekolah. Nah, jadi kalau misalnya ikut ekskul baseball di sekolah itu otomatis ada bukan otomatis sih, kayak bakal ada ajakan yang lebih sering untuk main di klub. Nah, waktu itu kayak gitu. Terus dari dulu sampai sekarang sebenarnya klub nggak pernah pindah, masih di namanya Garuda di Senayan itu. Paling kalau misalnya main untuk klub lain itu hanya kalau dipinjam doang, sebagai cabutan gitu. Ya. Dan itu lumayan sering juga. Saya udah sih paling selain dari klub itu main untuk Jakarta doang. Ya. Oke, tapi kalau misalkan ternyata nih ada sobat sport yang tertarik gitu untuk ikut baseball dan softball, Mas Dio ada nggak sih tips kayak memulainya dari mana sih gitu? Menurut aku sekarang kan baseball softball itu udah mulai terkenal ya, khususnya apalagi di daerah Malang, Surabaya, Bandung, Jakarta, dan itu udah mulai banyak komunitas-komunitas yang mereka itu sediain buat beginner, dan itu bisa banget dicoba untuk dijoin, dicari tahu lagi. Mungkin juga bisa ajak teman-temannya juga biar nggak diem doang gitu kalau yang di sana. Iya, dari situ sih paling. Berarti coba mulai aja dulu. Iya, gitu dicoba aja dulu. Emang pasti semua orang pasti beginner dulu kan awalnya. Oke. Tapi kalau misalkan dimintain pesan gitu, ada nggak Mas Dio, ada pesan nggak untuk teman-teman mungkin yang sedang menekuni olahraga baseball atau mungkin untuk olahraga baseball di Indonesia sendiri? Harapannya kayak gimana ke depannya? Ya kalau buat temen-temen latihan terus lah. Maksudnya kalau misalnya mau bisa lebih enjoy mainnya gitu, pasti harus latihan lagi. Emang baseball tuh olahraga tuh membutuhkan waktu yang lama untuk bahasanya dikembangin skillnya. Dikembangin skillnya. Terus ya kalau untuk baseball Indonesia sih paling semoga nanti udah bisa jadi olahraga yang mungkin yang profesional ya, kayak sepak bola sama basket sekarang gitu. Oke, amin. Kita doain bersama, dan itu mungkin sekaligus menjadi closing statement ya untuk episode kali ini. Aku mewakili kru yang bertugas juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Dio karena sudah berkenan untuk hadir di sini, berbagi ceritanya ke sobat sport. Semoga apa yang Mas Dio sampaikan juga bisa bermanfaat, menginspirasi dan memotivasi siapapun yang menonton gitu ya. Semoga Mas Dio sukses selalu dan sehat selalu. Sobat Sport, itu tadi mungkin ya akhir dari perbincangan kita hari ini bersama Mas Dio. Semoga apa yang disampaikan tadi juga bermanfaat, dan jangan lupa untuk terus saksikan Sportholic tentunya di YouTube UBTV channel gitu. Jadi jangan lewatkan episode-episode terbaru Sportholic di YouTube kita. Dan mungkin itu aja dari aku dan Mas Dio, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.